Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum Kang Surya, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabarnya baik Pak Jack malam ini. Baik ya Kang ya. Oke, ini kita kemarin kan ada sebuah kejadian yang unik ya, yang tidak kita sengaja. Nah, ini mau kita bagikan untuk sobat pemburu kisah ini Kang. Iya. Jadi awalnya ada salah satu sobat pemburu kisah, kita panggil saja dengan nama Mas Aryo. Mas Aryo, ya. Mas Aryo ini menghubungi tim kami di WA. Sekedar untuk ngopi awalnya, kita ngopi bareng di wilayah Sidoarjo ya kan kemarin ya. Awalnya kita sharing karena Mas Aryo ini ingin berbagi kisah mengenai apa yang dialaminya. Tapi ternyata ada kisah yang lebih seru dari itu. Dan ini kisah yang sudah berselang waktu cukup lama ya. Dan ini sudah seizin oleh Mas Aryo. Kita bawakannya ini bukan kisahnya Mas Aryo, tapi kisahnya Mas Aryonya sendiri. Dan terima kasih Mas Aryo atas berbagi kisahnya. Dan untuk Kang Surya, monggo kisahnya Mas Aryo ini dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya, terima kasih Pak Jack. Jadi kejadian ini menurut Mas Aryo itu sudah berlangsung cukup lama. Awalnya itu kira-kira 7 tahun yang lalu Pak Jack. Jadi Mas Aryo waktu itu masih sekolah ya, dia belum lulus, dan kebetulan waktu itu dia di kelasnya itu mau ada acara yang mana mereka itu menyewa suatu tempat di sebuah gedung serbaguna gitu ya, yang biasanya memang dipakai untuk acara badmintonnya bapak-bapak gitu. Jadi mereka itu minta izin bikin acara, teman-teman sekelasnya Mas Aryo itu bikin acara di sana, yang mana Mas Aryo waktu itu jadi panitia. Nah, ketika jadi panitia otomatis kan ya istilahnya dia harus datang lebih awal bersama teman-teman yang lain, ya istilahnya memastikan kondisi di tempat sana itu sudah sesuai, terus juga dekorasinya itu yang sudah disiapkan itu benar-benar sudah sesuai semua. Nah, akhirnya okelah, pada hari itu sebelum jam yang ditentukan, Mas Aryo dan beberapa temannya itu nyamperin ke gedung tempat yang mau mereka sewa itu. Ya sebenarnya bukan bangunan lama, juga bukan bangunan baru katanya Pak Jack. Jadi ya mungkin memang didesain untuk acara-acara tertentu. Jadi selain buat badmintonnya bapak-bapak itu ya untuk acara pernikahan, terus mungkin acara sekolahan, acara reuni dan kumpul-kumpul dan sebagainya. Ketika sampai di sana, Mas Aryo ngecek semua dekorasi sudah dipasang, banner juga sudah dipasang, audionya juga sudah disiapkan. Lah Mas Aryo waktu itu pengen ngecek ke salah satu ruangan di mana di situ itu ada kayak tempat audio dan nata lampunya gitu Pak Jack. Padahal ya sempat disampaikan sama orang, Mas nanti pokoknya ikut ini aja wes, kayak sound system dan lain semuanya settingannya dari sini. Cuman karena Mas Aryo waktu itu kurang puas, dia ngecek ke balik ruangan yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang hanya mengurusi itu. Ketika dia di sana, ya dia itu nggak sengaja itu kayak pakaiannya itu tersangkut sesuatu Pak Jack. Tersangkut sesuatu, dan dia itu merasa nggak nyaman dengan keberadaan sesuatu itu. Itu hanya sebuah paku kecil yang bentuknya itu sudah agak berkarat katanya. Cuman kenapa sih ini ditancepin di sini, ganggu orang lewat aja. Awalnya Mas Aryo berpikir jangan-jangan ini semacam gantungan untuk naruh kunci gitu. Tapi ya kalau dilihat posisinya ya nggak mungkin lah gantungan buat naruh kunci kok pendek banget gini. Istilahnya kalau orang naruh itu ya mungkin pas dengan tingginya jangkauan tangan katanya Mas Aryo. Tapi ini kok posisinya agak pendek di pinggang gitu. Dan itu pas di pintu masuk pula. Karena merasa nggak nyaman sama Mas Aryo diambil. Waktu dia ngambil itu ya nggak ada perasaan apa-apa Pak Jack. Ya cuman seperti katanya itu kayak ringan banget gitu. Rasanya kayak
ini ganggu, ambil aja, nah kayak gitu kayaknya. Jadi dia itu nggak ada pikiran macem-macem kayak, karena mungkin ada rasa nggak nyaman tadi tersangkut di bajunya itu, diambil sama dia. Kok rasanya ini paku ini kok ya istilahnya bentuknya aneh, nggak kayak paku biasanya gitu, kayak entah disepuh sesuatu gitu, karena bentuknya ya persis paku tapi warnanya sudah apa ini dari kuningan atau gimana. Mas Aryo sempat berpikir gitu, dia ngambil, ya sudahlah dia buang aja lah daripada nanti kena orang, dia buang di luar. Habis itu memastikan semua acara ya selesai semua, oke, acaranya sudah bisa dimulai lah nanti. Acara pun berlangsung Mbak Ceng. Acara berlangsung lancar, Mas Aryo yang jadi panitia dan teman-temannya ya istilahnya merasa puas dengan acara itu. Habis acara mereka semua ya pulang ke rumah masing-masing. Nah, Mas Aryo ini sempat kontak-kontak dengan temannya, hasil dokumentasi seperti apa tadi gitu. Ya dokumentasi semuanya aman, terus hasil video dan lain sebagainya aman semua. Ayo kita sekarang bagi tugas. Cuman waktu itu Mas Aryo sempat bilang, kayaknya aku istirahat dulu, badanku capek semua gitu. Ya sudah, akhirnya Mas Aryo minta izin. Dia itu merasakan tubuhnya kayak capek gitu Pak, lelah, dan ya mungkin dia merasa mungkin mau demam gitu, mungkin mau sakit demam lah, bayangannya seperti itu dia. Akhirnya dia pun minta izin tidak bisa bergabung dengan teman-temannya dan dia itu istirahat di rumah. Nah, waktu istirahat di rumah itu Mas Aryo sudah merasakan badannya itu demam tinggi, dia antara sadar dan tidak sadar katanya. Jadi dia itu seolah-olah sudah membalas pesan teman-temannya. Tapi ketika dia bangun ini ternyata ya belum dibalas, teman-temannya yang ngasih pesan ke dia ya belum terbalas. Padahal tadi kayaknya aku merasa sudah membalas, tapi kok belum ya? Berarti aku nggak sadar, antara sadar dan nggak sadar. Nah, ketika lagi istirahat di dalam kamar, tahu-tahu di dalam kamar itu kayak suasana itu berubah Pak Jack. Suhu di dalam kamar itu tahu-tahu kayaknya panas banget. Itu menurut Mas Aryo. Jangan-jangan ini aku demam, tubuhku panas, harusnya kan aku menggigil kedinginan. Tapi ini kok tubuh terasa gerah gitu. Dan gak lama kemudian ketika dia berbaring di tempat tidur, di hadapan Mas Aryo itu tahu-tahu ada seseorang Pak Jack. Seseorang yang mana dia itu memakai ya pakaian tahun 1800-an lah, seperti orang keraton gitu. Jadi memakai ikat kepala, terus juga memakai baju kayak beskap gitu, terus pakai jarik, dan ya istilahnya penampilannya seperti orang-orang usia 40 tahun, laki-laki yang pakainya seperti itulah tahun 1800-an gitu. Mas Aryo kaget, ini siapa? Kok tahu-tahu di sini? Ini tamunya bapakku atau tamunya ibuku, kok nggak bilang-bilang tahu-tahu di sini? Nah, Mas Aryo itu karena mungkin dia sakit, dia mikirnya jangan-jangan bapak ibu ini manggil orang pintar. Padahal orang tuanya Mas Aryo dan keluarganya itu ya ini sama sekali nggak percaya hal-hal gituan katanya Pak Jack. Tapi kok malah manggil orang pintar ke sini. Mas Aryo itu bingung. Ada apa ya Pak? Ada apa Pak? Gitu. Orang itu nggak banyak bicara Pak Jack. Dia itu cuma bilang, saya mau ikut kamu. Loh, ikut bagaimana maksudnya? Kamu sudah bantu saya, kamu sudah nolong saya. Nolong gimana? Ya pokoknya kamu sudah nolong saya, maka itu saya harus ikut kamu. Soalnya selama ini saya memang ada di tempat gedung pertemuan itu tadi. Saya ditaruh di sana. Tugas saya ya cuman sudah selesai, tapi masih diminta tetap di sana. Tapi kamu yang nolong saya, jadi saya sekarang istilahnya ikut kamu aja. Alasannya apa ya? Alasannya itu kan. Bingung Mas Aryo. Loh, kenapa ikut saya Pak? Saya enggak. Ya dia bayangannya ikut itu orang ini mau apa? Orang gila atau gimana kok tahu-tahu ikut dia? Kok bahas gedung pertemuan dan lain sebagainya. Saya tadi yang di gedung yang kamu tolong, saya ikut kamu. Bingung. Habis itu Mas Aryo kayak makin pusing. Dia tersadar, dia bangun. Waduh, kok nggak beres ini ya mimpiku. Tahu-tahu ada orang minta ikut. Jangan-jangan mimpi dia lanjut tidur lagi Pak Jack. Ketemu orang itu lagi. Saya ikut kamu. Kalau aku nggak kamu izinkan ikut, kamu akan terus sakit. Katanya gitu Pak. Ya sudah, ikut saya. Kalau saya setuju, saudara ikut saya, apakah saya bisa sembuh? 3 hari lagi kamu sembuh. Katanya gitu Pak. Akhirnya Mas Aryo, ya sudah, ikut saya, enggak apa-apa gitu. Habis itu Mas Aryo bangun lagi.
kok rasanya ini mimpi tapi kok bisa berulang gitu. Ya sudahlah, Mas Aryo sakit, orang tuanya esok paginya melihat kondisi anaknya seperti itu, Mas Aryo juga masih kesulitan untuk menghubungi teman-temannya, hanya diajaklah ke klinik gitu. Ketemu dokter, dikasih obat macam-macam juga, ya sama saja, dikasih obat, disuntik dan sebagainya, masih tetap nggak sembuh-sembuh. Kata dokter sempat dibilang gejala tipes, ini itu dan lain sebagainya. Mas Aryo udah diam aja, obat diminum, terus juga aktivitas istirahat juga dilakukan. Dia cuma sempat bilang ke teman-temannya, aku sakit gitu aja. Teman-temannya ada yang menjenguk, ya istilahnya merasa, wah ini tipes katanya gitu. Tapi Pak Jack, sesuai yang diomongkan sosok tadi itu, hari ketiga Mas Aryo itu langsung seperti kayak habis istirahat, habis olahraga lelah gitu, istirahat dan kemudian bangun. Jadi dia itu langsung, wah kok badan rasanya ringan semua gitu Pak Jack. Jadi dia itu nggak terasa, dia bangun itu menjelang maghrib. Jadi badannya rasanya ringan semua, dan ketika bangun Mas Aryo itu tempat tidurnya itu basah oleh keringat Pak Jack. Luar biasa, wah berarti aku sudah benar-benar sembuh. Dan dia langsung merasa jangan-jangan orang yang di mimpiku tadi itu benar gitu. Ingin ikut tapi aku 3 hari bisa sembuh. Akhirnya Mas Aryo ya bersih-bersih badan, mulai makan, agak makan banyak. Tapi waktu yang dirasakan Mas Aryo ada perbedaan itu adalah ketika dia malam-malam, dia itu pingin ya istilahnya mencari udara segar Pak Jack. Karena tetangganya itu waktu dia sakit itu katanya baru lahiran bayi. Nah, dia itu kayak pingin ke terasnya gitu, terus denger suara bayi nangis. Waduh, ini pasti anak tetangga yang kemarin baru lahiran gitu. Jadi Mas Aryo itu keluar ke teras rumah, bayi ini kok nangis terus nggak berhenti-berhenti. Dia kan ya istilahnya duduk-duduk sambil balesin pesan teman-temannya, sambil ya googling, browsing, ya mungkin ngecek akun sosmed katanya Pak. Kok dari tadi habis maghrib sampai sekarang ini nangis nggak berhenti-berhenti. Mas Aryo itu cuma sebenarnya pengen lihat aja dari pinggiran rumahnya di pagar gitu. Begitu dia mau menengok ke rumah tetangganya Pak Jack, Mas Aryo itu kaget bukan main. Di situ itu di atas pohonnya tetangganya itu ada sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, dan dia itu memandang Mas Aryo dengan mata merah. Kaget Mas Aryo. Tapi ya karena mungkin dia pertama kali merasa seperti itu ya, antara kaget dan juga sempat berteriak, "Woi, kurang ajar," gitu. Langsung lari dia masuk ke dalam rumah. Habis itu kaget, merasa Mas Aryo, kok aku ngelihat gituan ya, sosok apa itu tadi? Mungkin jangan-jangan sosok itu kayak nggoda anak bayinya tetangga gitu. Habis itu Mas Aryo memberanikan diri keluar lagi, sosok itu sudah nggak ada, dan tangisan bayi itu sudah lenyap. Waduh, kok bisa-bisanya ini, istilahnya baru kemarin ketemu di mimpi itu ketemu orang yang berpakaian aneh, sekarang katanya keluar malah ketemu sosok seperti itu. Akhirnya ya Mas Aryo cueklah dengan kejadian itu. Esok paginya dia sudah mulai bertemu dengan teman-temannya di sekolah lagi, aktivitas seperti biasa, sampai akhirnya ya Mas Aryo itu nggak sengaja waktu dia itu pulang dari sekolah itu Pak Jack, dia itu melihat sosok yang dalam mimpinya itu seolah-olah berada di pintu depan kelasnya. Jadi Mas Aryo nggak mau pulang, dia diam gini aja. Kok ada orang itu ya, yang orang di mimpiku tadi kok ada di luar kelas gitu. Habis itu sosok itu menghilang. Ya sudahlah, Mas Aryo keluar pulang. Dan setelah kejadian itu menurut Mas Aryo, ternyata apa yang dia saksikan di rumah tetangganya itu tadi Pak Jack, ada sosok makhluk seperti kuntilanak yang ngelihat bayinya, menggoda bayinya tetangga itu tadi, itu dialami Mas Aryo berulang kali dengan beragam jenis makhluk yang biasanya tidak bisa dia lihat. Jadi secara nggak langsung Mas Aryo itu kayak mulai bisa melihat sosok-sosok aneh. Termasuk ya yang dia rasakan itu ketika dia itu diajak nongkrong ke warung kopi lah sama teman-temannya. Di sana itu dia itu melihat ya kayak ada sosok seperti pocong gitu. Dia itu berdiri di belakang tempat orang jual kopi. Ya seolah-olah berdiri diam aja, tapi Mas Aryo datang ke situ, dia melihat itu. Sosok itu ya seolah-olah menatap ke arahnya sekilas, tapi kemudian cuek. Jadi Mas Aryo itu merasa, apa gara-gara aku sakit 3 hari kemarin itu ya, aku bisa melihat hal-hal seperti ini. Bayangannya Mas Aryo seperti itu. Akhirnya dia pun mulai
Ya mungkin karena waktu itu mulai merasa seperti itu Pak Jack ya, lambat tahun Mas Aryo ini sudah mulai mencoba dalam tanda kutip itu ngetes, dan itu berlangsung sampai saat ini. Jadi dia itu kadang-kadang iseng kalau melihat sosok seperti itu. Ya awalnya sih memang takut, tapi sekarang Mas Aryo itu nggak takut, justru istilahnya dia itu kayak ya dilihatin aja, ayo mau ngapain kamu, apa tujuan, ya sudah pergi. Jadi lewat tempat sepi gitu sama teman-temannya gitu, tahu-tahu di depan ada yang lewat, ya Mas Aryo diem aja. Cuman bagi teman-temannya itu suatu yang aneh, kamu ngapain? Enggak apa-apa, itu loh di depan itu ada mbak-mbak itu pakai daster putih, loh mana, kamu bisa lihat, udah nggak usah jalan. Jadi Mas Aryo itu merasa ada rasa bahwa dia itu, oh aku sekarang sudah bisa melihat. Jadi itu yang dia rasakan dari awal-awal sampai akhir ini Pak Jack. Kemudian yang paling sebenarnya ya ini kemarin dicurhatkan ke kita ini ya. Jadi beberapa kali Mas Aryo itu sering kalau ke tempat makan, ke tempat nongkrong atau kafe, dia itu ngisengin gitu. Karena memang ternyata nggak semua tempat seperti itu Pak Jack ya. Ya ini sekedar sharing ya katanya. Tempat kuliner itu ternyata juga banyak yang menggunakan hal-hal yang tidak bisa dinalar seperti itu Pak. Jadi hal-hal yang gaib yang istilahnya untuk membantu melariskan usaha mereka. Dan itu Mas Aryo sudah beberapa kali datang, nyamperin, kemudian menggoda makhluk-makhluk yang memang dipekerjakan di situ, sampai akhirnya sempat beberapa kali ya istilahnya bersih tegang dengan pemilik tempat usahanya. Itu sering dilakukan Mas Aryo, sampai akhirnya beberapa waktu yang lalu ya Mas Aryo ini nggak sengaja, teman di kampusnya ini dia itu nyamperin lah rumah teman di kampusnya, karena kan kejadiannya sudah cukup lama ya. Jadi Mas Aryo sekarang sudah kuliah di salah satu kampus ya di daerah Sidoarjo. Dia itu nyamperin rumah temannya ya, teman kuliah, teman baru. Waktu datang ke sana, Mas Aryo waktu memasuki halaman rumahnya itu merasa ada yang berbeda. Karena selama ini Mas Aryo kemana-mana kan di tubuhnya itu seolah-olah sosok itu mengikuti Pak Jack. Walaupun Mas Aryo tidak bisa melihat, tapi Mas Aryo merasakan sosok itu ada di belakangnya. Sosok yang bapak-bapak dengan pakaian tradisional Jawa kuno itu seolah di belakangnya. Tapi waktu ke rumahnya temannya yang teman kampusnya ini, Mas Aryo merasa kok sosok ini agak jauh ya, kayak hanya berjaga di luar gitu. Tapi ya karena mungkin ya merasa biasanya dia itu hanya berjaga di luar saja, ya sudah dia masuk sendiri. Akhirnya Mas Aryo masuk, bertemu dengan temannya, ya urusannya ngobrol-ngobrol selesai. Sampai kemudian waktu dia mau pulang dipanggil sama bapaknya temannya, "Dek, asli mana?" "Oh saya asli sini aja Pak." "Oh ya, terus dulu tinggal di mana, sekolahnya di mana, waktu SMP SMA di mana ya?" Kayaknya ngobrol santai sampai akhirnya bapaknya sempat bilang, "Dek ya, ada teman yang jaga ya?" Ya Mas Aryo ya cuman diem aja. "Oh enggak Pak, enggak apa-apa, Bapak cuma ingin ngobrol," katanya. Akhirnya Mas Aryo pun diajak ngobrol di teras rumah. Ya dia ditanya istilahnya baru sudah lama atau seperti apa, itu siapa yang jaga, apa dari keluarga atau memang ya istilahnya Mas Aryo belajar sesuatu atau melakukan ritual sesuatu. Karena mungkin merasa bapaknya temannya ini ya niatannya sekedar pengen tahu, yang Aryo cerita, "Oh enggak Pak, dulu memang minta ikut." "Oh gitu lah, terus sekarang ngapain aja, disuruh ngapain?" Enggak saya suruh apa-apa, cuman ya hanya ikut saya saja. Cuman kadang-kadang ya kalau ada sesuatu yang merasa tidak nyaman, pasti istilahnya akan dalam tanda kutip itu memperingatkan gitu." "Oh gitu." Akhirnya bapaknya temannya ini sempat menyarankan, "Ya ini sekedar saran aja Mas, sebenarnya kalau ikut atau nggak ikut itu terserah, tapi sampean ini masih muda gitu. Sebenarnya kalau orang masih muda itu kalau saya lihat ya ada yang memang sudah mentalnya sudah siap, ada yang memang ya belum siap. Belum siap dalam artian kadang-kadang dengan kelebihan seperti itu ada rasa pingin nyoba, ngetes katanya. Khawatir disalahgunakan juga. Ya? Betul, khawatir disalahgunakan. Oh gitu Pak. Lah terus gimana? Ya kalau
kalau saran saya ya mending dilepaskan saja, artinya ya dibebaskan. Loh saya nggak kok Pak, nggak terikat. Ya nggak terikat memang, tapi karena apa, itu dulu kalau saya lihat itu memang ditugaskan menjaga suatu tempat oleh orang-orang sebelumnya, entah itu menjaga keamanan atau menjaga dan dia itu sebenarnya bukan, istilahnya bukan orang yang memang disuruh, tapi dia itu masih bawahannya orangnya yang masih disuruh. Jadi katanya masih banyak Pak Jack, seperti ada sosok yang memang punya ya pasukan-pasukan gitu. Harusnya seperti itu, kembalikan saja, suruh pulang ke ya istilahnya pimpinannya, atau mungkin kepada orang pintar yang dulu ngajak dia, atau lebih baik lagi ya sudah, mereka itu kan ya istilahnya makhluk bebas, kalau balik ke orang pintarnya kan nanti ya takut disalahgunakan dan sebagainya. Ya sudah, biarkan kembali ke alamnya, mereka itu bebas sebenarnya. Ya Mas Aryo berpikir-pikir katanya, ya enggak apa-apa deh Pak, coba nanti saya coba komunikasi katanya. Karena selama ini Mas Aryo ya komunikasinya itu kalau langsung itu enggak bisa Pak. Ya istilahnya harus dalam tidur itu baru bisa, kayak aku tadi misalkan pengen gini-gini katanya. Terus di tidurnya itu apa, sosok itu muncul dan memberi jawaban. Jadi nggak pernah komunikasi secara to the point gitu, nggak pernah katanya. Akhirnya ya sudah Pak, coba nanti saya komunikasikan lagi. Sama bapaknya temannya ini dijawab, nggak perlu Dek, ngapain komunikasi. Nanti saya bantu supaya ya dia itu bisa bebas, bisa lepas. Sebenarnya bukan dia yang bebas, tapi adik yang bebas katanya gitu. Oh gitu ya Pak. Gini aja deh Pak, saya pertimbangkan dulu, saya pikirkan dulu lah. Loh kenapa masih dipertimbangkan, masih dipikirkan? Ya karena saya sepertinya agak berat kalau langsung melepas. Mungkin satu saat saya pasti nemui bapak katanya gitu. Akhirnya setelah itu ya sudah, kalau itu terserah adik, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa istilahnya ya, ibadah tetap, terus aktivitas juga tetap. Artinya jangan meninggalkan hal-hal yang baik. Artinya tetap aja hal-hal baik dilaksanakan, ya kalau bisa dikurangi hal-hal yang berhubungan dengan hal seperti itu, dikurangi. Karena mungkin ya istilahnya Mas Aryo kan masih muda, anggapannya bapaknya temannya seperti itu. Ya baik Pak, nanti kalau saya ketemu bapak lagi. Akhirnya karena apa, Mas Aryo dengan nasihat dari bapak temannya itu, akhirnya dia merasa bimbang Pak Cek. Dia bimbang dan akhirnya ya belum kembali ke bapaknya temannya. Artinya dia itu masih merasa ya dia tidak tahu harus melangkah seperti apa lagi. Bahkan karena ya sampai saat ini dia masih tetap menjalani istilahnya berkomunikasi dengan sosok yang ya, bahkan ada di belakangnya itu. Sampai kemarin ngopi sama kita pun dia tetap ya istilahnya ya sebenarnya itu yang ingin dibicarakan. Sebenarnya kan awalnya ini Mas Aryo ini mau bercerita mengenai salah satu kejadian di salah satu warung ya, yang dia tahu ada betul, ada satu sosok makhluk pesugihan ya, gitu masuk loh, gaib yang dalam tanda kutip mungkin membantu penglaris lah. Iya, tapi awalnya mau cerita gitu. Tapi menurut kita sih lebih menarik kisahnya Mas Aryo sendiri. Akhirnya ya kita ceritakan dengan minta izin Mas Aryo, istilah dengan ya nama alias itu tadi, alias Mas Aryo itu tadi. Oke, terima kasih Mas Aryo sudah berbagi kisah dan kemarin ngajak kita ngopi bareng. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa kita juga nanti akan ada komentar yang akan kita pilih untuk kita beri merchandise ya Kang ya. Yeah. Untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar di bawah, dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.